Selamat pagi, saudara-saudari sekalian dimanapun saudara berada. Kami dari Lentera Kehidupan Literatur mengucapkan selamat bertemu kembali dengan saudara sekalian. Pendeta Somiman Saud akan menyampaikan firman Tuhan melalui video klip ini yang dikonvert ke dalam YouTube. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian. Nah saudara, jikalau firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat bagi saudara sekalian, beritahukanlah kepada teman-teman yang lain. Kalau saudara hendak menghubungi Pendeta Somiman Saud, saudara bisa kirim email kepada beliau dengan email saumiman@gmail.com saumiman@gmail.com. Kiranya Tuhan memberkati saudara melalui firman Tuhan yang sebentar akan saudara dengarkan ini. Terima kasih. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat mendengarkan, saudara. Selamat siang, saudara sekalian. Kita mungkin sebagian dari kita mendengar berita yang cukup menegangkan yang terjadi di negara tercinta, khususnya di kota Solo. Ya, kemarin ada bom yang meledak di sana karena ada seseorang yang membawa bom bunuh diri, dikatakan di sana, sehingga dia tewas. Juga beberapa orang mungkin mengalami luka-luka dan sebagainya. Kita mau tetap berdoa untuk gereja-gereja dan di Indonesia, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan, agar mereka bersandar pada Tuhan dan Tuhan memberikan perlindungan. Saudara, saya mengajak kita bersama-sama melihat firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Amsal. Amsal pasal yang ke-16, kita akan lihat ayat 20 sampai 24. Amsal ayat pasal yang ke-16, ayat 20 sampai ke-24. Amsal 16, ayat 20 sampai 24, demikian firman Tuhan. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. 24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati, dan obat bagi tulang-tulang. Demikian firman Tuhan, saudara. Berbahagia kita yang mempraktekkan, mendengar, dan juga merenungkan firman Tuhan dengan baik-baik dalam hidupnya. Saya memberikan tema pada hari ini, saudara, hikmat bertutur kata. Ya, hikmat bertutur kata. Saudara, kita sering mendengarkan kata-kata yang hikmat. Kata-kata yang hikmat itu sungguh menguatkan. Kata-kata yang hikmat itu sungguh boleh menjadi patokan bagi orang lain atau bagi kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita memiliki hikmat berkata-kata? Nah, saudara, hari ini saya dan saudara mau merenungkan firman Tuhan sekaligus sebagai pelajaran, khususnya bagi saya sendiri pribadi, dan juga mungkin di antara saudara yang mengalami hal yang sama seperti ini.
Terus satu hari ada seorang raja, dia ingin memberikan hadiah buat para koki-koki yang ada di kerajaan. Jadi di situ dia kumpulkan orang-orang yang ahli masak dalam kerajaan itu. Dan siapa yang bisa memasak sesuai dengan perintah raja, dia akan mendapat hadiah istimewa. Dikumpulkanlah, ya ada yang dari kota anu, dari desa anu, mereka kumpul bersama-sama. Ramai sekali orang ikut sayembara tersebut. Dan ketika sayembara itu dilangsungkan, ada yang masak yang enak-enak. Yang dari Jawa Timur, rawon misalnya. Wah, wanginya bikin orang lapar. Sedap. Ya. Yang tinggal di Makassar dikeluarkan soto Makassar. Wah. Yang di Medan kue tiaw dikeluarkan. Yang dari mana lagi? Bandung mungkin ada soto Bandung. Ada ya ya soto Bandung ya? Hah? Ada ya. Lalu yang dari Jakarta Pak Tommy keluarkan soto Betawinya. Wah. Luar biasa. Sedap. Ya. Semua masak. Tapi raja kemudian merasakan semuanya tidak memenuhi syarat. Ya. Lalu setelah saya katakan, sekarang kita ganti aturannya. Coba engkau keluarkan makanan yang menurut saudara yang paling tidak enak dimakan. Masak untuk saya. Wah, orang biasanya masak, keluarkan makanan yang paling enak, sedap. Ini sekarang makanan yang paling tidak enak, keluarkan gitu. Semua pada bingung. Namun ada seseorang yang pintar masak itu, dia bawakan kepada raja. Dia katakan, saya bisa lakukan. Kemudian dia keluarkan makanannya, makanan yang wangi, ya. Sop lidah. Dia keluarkan. Wah, raja mencicipi, lalu suruh dia jelaskan gimana rasa tidak enaknya. Ya karena mungkin gak ditaruh bumbu-bumbu, mungkin rasa hambar dan sebagainya, tidak enak, saya gak tahu. Tapi saudara, raja katakan lagi, sekarang keluarkan lagi makanan yang paling enak. Lalu orang itu keluarkan lagi. Sop Betawi, soto Makassar, gak keluar-keluar lagi gitu ya. Tapi dia keluarkan makanan yang sama. Makanan sop lidah. Lalu raja bertanya kepadanya, kenapa engkau keluarkan makanan yang sama? Yang paling enak, yang paling tidak enak, semua sama. Dia katakan, raja, ini sop lidah. Ibarat manusia yang punya lidah. Lidah itu bisa membuat orang merasa enak, sukacita, terhibur. Tapi sekaligus, lidah itu bisa membuat orang sakit hati, bahkan hancur untuk selama-lamanya. Saudara, ini satu ilustrasi gambaran bahwa lidah bisa dipakai untuk yang indah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Wah, lidah yang ngomong. Tapi lidah sekaligus bisa katakan, monyet lu, anjing, tikus, semut. Ya. Itu lidah yang bisa katakan demikian. Saya mungkin termasuk orang yang demikian. Mudah-mudahan saudara tidak, ya. Mudah-mudahan saudara tidak. Saudara yang saya kasih Tuhan, lalu bagaimana? Lalu bagaimana cara kita supaya kita bisa bertutur kata dengan baik? Pelajaran ini mungkin dulu ada di pendidikan kesejahteraan keluarga, ya. Kalau waktu saya sekolah, waktu saya ngajar, ada PKK. Sekarang nggak tahu masih ada pelajaran itu kayak PKK, ya.
Ya, jadi bangun dia adanya si Budi bangun pagi-pagi gitu ya. Dia menggosok gigi. Sudah masuk gosok gigi, kemudian dia mandi, ganti baju, sarapan, tidur lagi, bukan, berangkat ke sekolah gitu ya. Itu PKK gitu ya. Pelajaran di sekolah dia katakan, "Selamat pagi Ibu Guru. Selamat sore Bapak Guru," dan sebagainya. Itu pelajaran kesejahteraan keluarga yang berisi sopan santun, bertutur kata. Saya masih ingat dulu waktu saya SMA sampai SMA gitu, di satu sekolah, di sekolah saya, kalau kita gak ngomong selamat pagi sama gurunya, gurunya yang ngomong selamat pagi sama kita gitu. Dia datang, lihat aku katanya, "Selamat pagi," gitu. Kapok gitu ya. Jadi mau gak mau ketemu, "Selamat pagi, halo pagi." Jadi dia mau latih. Pokoknya ngomong lah, ketemu orang, say hello. Saudara belum say hello sama teman-teman yang datang gereja kali ini kan, pagi ini kan ya. Nanti bubar, say hello sama semuanya, ngomong apa saja gitu. Saudara yang saya sebut Tuhan, bagaimana cara hikmat untuk berkata-kata? Pagi ini saya tidak ambil dari PKK, tapi kita ambil dari Alkitab, saudara. Ayat 20. Ayat 20 dikatakan, "Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan." Orang yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Jadi dengan dia memperhatikan firman, dia akan mendapatkan kebaikan. Kebaikan untuk apa? Termasuk untuk kebaikan bertutur kata. Saudara, kita bersyukur di gereja kita menyelenggarakan satu program yang disebut GEBAS, ya. Singkatannya, maaf kalau salah, Gerakan Baca Alkitab Sampai Tuntas gitu ya. Mudah-mudahan nggak salah gitu ya. Tapi kira-kira begitulah. Dalam setahun itu harus tuntas. GEBAS. Lalu kita perlu merenungkannya. Tapi juga harus memperhatikan. Saudara mungkin merenungkan, saat ini sedang merenung apa yang saya sampaikan. Tapi perhatian belum tentu, saudara. Merenung tak apa saja bisa ya. Tadi dalam perjalanan macet, hujan, saudara sedang renung. Ya. Tapi perhatian mungkin belum. Tapi firman sekarang harus merenungkan dan memperhatikannya. Seorang Yahudi itu kalau mereka membaca Alkitab, mereka itu waktu itu belum punya Alkitab yang di tangan, tapi kalau sampai sekarang mereka praktekkan yang ada dalam di tangan itu, mereka itu mempraktekkannya adalah membaca, kemudian merenungkannya, memperhatikannya baik-baik, merenungkannya. Dikatakan setiap saat. Jadi waktu dia keluar mau lakukan apa, dia ngomong, dia hafal kembali kalimat-kalimat firman Tuhan tersebut. Dia ulang-ulang lagi. Ya, ulang-ulang lagi membacanya. Bagus tidak, saudara? Ada bagusnya. Sebab kita bisa paling sedikit menghafal firman Tuhan itu. Tak kala firman Tuhan itu sudah kita hafal, maka kita bisa praktekkan apa yang kita hafalkan itu. Ya, satu hari mungkin, kalau gak bisa satu ayat, mungkin seminggu satu ayat berulang-ulang menghafal ayat tersebut. Saudara yang saya sebut Tuhan, dulu saya suka hafal lagu-lagu, ya, seperti lagu tadi itu saya bisa hafal. Tapi semenjak diganti buku baru, saudara, lagunya menjadi gak hafal, saudara. Ya, saya sampai hafal nomor lagu tersebut, bukunya nomornya berapa. Kalau buku lama 177, judulnya apa? Pujihu. Ya, karena mereka sampai bikin untuk ada seorang kakek-kakek, dia udah tua, dia mimpin lah apa pelot sedikit ngomong 177 pujihu, ya. Jadi ingat terus ya, pujihu gitu ya. Nomor lagu itu. Nah, saudara yang saya junjung, demikian juga firman Tuhan bagi orang Yahudi, mereka hafal dan harusnya dipraktekkan.
Saudara bisa bayangkan tidak kalau saudara baca hari ini sudah sampai kita mungkin Keluaran atau saudara sudah membacanya dan saudara bisa menghafal beberapa ayat lah katakan di dalamnya. Maka dikatakan di sini ayat 20, siapa yang memperhatikan firman Tuhan mendapat kebaikan. Tadi kebaikan dalam bertutur kata. Jadi kebaikan bertutur kata itu sumbernya adalah firman Tuhan. Saya begitu yakin kalau saya dan saudara dikuasai oleh firman Tuhan, maka kita ngomong itu mewakili Tuhan. Ya, kita ngomong mewakili Tuhan. Saudara pernah ketemu dengan orang yang ngomong sama saudara, waduh, kalau ngomong dengan kamu enak sekali. Saya senang, saya bisa merasa terhibur, maka saya pingin sering curhat kepada kamu. Wah, kita mungkin merasa senang. Kalau ngomong sama bapakku, gak bisa. 2 menit saja sudah ribut dia. Ya. Tapi ngomong dengan Anda, bisa lama, bisa senang. Ketemu wajahmu saja, happy gitu. Wah, kita merasa senang. Karena ada orang yang bisa merasakan seperti itu. Coba saudara, kalau kita sebagai anak Tuhan, semuanya bisa seperti itu. Luar biasa sekali. Dan bisa tidak? Bisa saudara. Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, kemudian dia mencurahkan Roh Kudus buat kita, maka barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus dan bersandar sepenuhnya kepadanya, Roh Kudus akan memberikan kekuatan pada kita, termasuk bertutur kata. Bertutur kata yang baik itu juga menciptakan pergaulan yang indah kepada orang lain. Karena kita itu tidak sembarang berbicara, saudara. Orang yang bertutur kata dengan baik itu tidak sembarang ngomong. Saya sempat lihat sekilas di YouTube, saudara, ada acara Kick Andy namanya gitu ya. Jadi kick itu tendang, Andi, yaitu Andi itu pewawancaranya itu namanya Andi, tapi dia pakai judul Kick Andy. Dia katakan semua orang yang diwawancara di kick, ya, kira-kira demikian. Waktu itu dia sedang wawancara Harmoko. Saudara yang mungkin selevel dengan saya umurnya tahu siapa Harmoko yang waktu itu di Indonesia gitu ya. Harmoko itu Menteri Penerangan. Kalau Presiden Soeharto ngomong apa, maka dia akan sampaikan kepada masyarakat. Jadi namanya juga Menteri Penerangan. Tapi orangnya begitu pun dikritik, saudara. Harmoko disingkat hari-hari omong kosong. Padahal dia katakan dia yang menyampaikan apa yang disampaikan Presiden. Jadi waktu dalam wawancara itu dia tahu ya. Si Harmoko itu tahu waktu zaman dia berkuasa sebagai menteri, dia diejek demikian. Dia bilang, saya dulu waktu menjadi menteri saya ngomongin kok hari-hari omong kosong. Tapi yakin saudara, walaupun hari-hari omong kosong, apa yang saya sampaikan itu mempunyai kuasa loh. Lalu si Andy tanya aja, apa kuasanya? Kira-kira demikian. Iya, saya katakan menurut petunjuk Presiden, hari ini harga cabai Rp5 per kilogram, maka harga cabai 5 kilo katanya. Sekarang nggak bisa katanya. Jadi dia bilang, luar biasa kan? Ya dia hanya seluruh lah. Pokoknya dia katakan demikian. Jadi kata-kata dari dia katakan, dia contoh kalimat-kalimat daripada Presiden, ya, menurut petunjuk daripada Presiden. Nah, saudara yang saya sayang Tuhan, orang yang berbicara, jadi jangan omong kosong. Walaupun dia katakan saya itu dianggap omong kosong, tapi omonganku bermanfaat. Tapi kita sendiri jangan, sebagai orang Kristen mestinya tidak sampai menjadi orang yang omong kosong, saudara. Karena
Orang yang berbicara itu, saya lihat ada itu 3 contoh, paling sedikit. Orang yang sedang ngomong. Pertama, dia berbicara sebelum berpikir, saudara. Saya harap kita tidak termasuk golongan yang demikian, saudara. Karena berbicara sebelum berpikir. Jadi apa yang saja diomongkan, nanti menyesal. Saya pernah mendengar orang ngomong begini ya. Tadi itu saya hanya bercanda loh, jangan simpan di hati. Saya hanya bercanda, jangan simpan di hati. Mungkin saudara juga pernah ngomong kalimat itu. Tapi saudara pernah nggak saudara merasakan seandainya itu adalah saudara yang sedang dicandain gitu. Jangan simpan dalam hati. Benar, ada orang yang tidak simpan dalam hati. Tapi ada orang yang simpan dalam hati, saudara. Sampai selama-lamanya. Kalau saya ngobrol-ngobrol sama Ibu Susan, saya sering cerita pengalaman-pengalaman manis pahit pada masa-masa lalu. Dia bilang, jangan simpan dendam dalam hatimu. Saya bilang, tidak, untuk ilustrasi khotbah. Untuk ilustrasi khotbah, saudara, kan nggak apa-apa gitu. Kalau pahitnya di sini, khotbahnya di sana. Pahitnya di sana, khotbahnya di sini, saudara. Itu rahasia pendeta. Enggak. Tapi saudara yang saya sama Tuhan, berbicara sebelum berpikir. Sehingga dia katakan, jangan simpan dalam hatimu loh. Apa yang saya ngomong, saya hanya bercanda. Benar, saudara yang bercanda. Tapi orang yang sudah mengalami luka di hati, kepedihan, kemarahan, sakit hati, sulit untuk diperbaiki kembali. Dia akan tetap mengenang. Dia akan tetap menyimpan. Dia akan tetap mengingat. Kecuali dia sakit jiwa, lupa, saudara. Maka saudara yang saya cintai Tuhan, hati-hati dalam bertutur kata. Yang kedua, orang yang bertutur kata itu mungkin dia berbicara sambil berpikir. Ini ada lumayan sedikit, karena waktu dia berbicara, dia sambil berpikir. Maka kadang-kadang lama menjawab gitu. Kalau kita malas, kan pakai BlackBerry, Messenger apa, kalau kita malas chatting sama orang lain, paling kita lambat balas gitu. Jadi kalau sungkan, ngapain kamu kok lama sekali balas ibu ya? Enggak, lagi berpikir mau jawab apa gitu. Tapi kalau udah malas-malas lagi, langsung tulis God bless you GBU. Orang yang sedang chatting, orang SMS, GBU itu disalahgunakan, saudara. God bless you itu artinya apa? Artinya Tuhan memberkati kan? Tapi bagi orang yang chatting SMS, GBU artinya stop, jangan balas-balas lagi. Saudara mungkin salah satunya. Jadi kalau orang lain jangan balas, tulisnya GBU, dia gak balas lagi, saudara. Dia tahu engkau mau tidur, engkau sedang sibuk. GBU. Gampang sekali, baik dia Kristen, bukan Kristen, mungkin gak pernah ke gereja sekalipun, dia pintar tulis GBU, saudara. Padahal itu yang tiap pagi hari Minggu pendeta tumpangkan tangan, diberkatilah. Tapi disalahgunakan, berhentilah ber-SMS ria. Yang paling bagus bagaimana, saudara? Yang paling bagus adalah orang yang berbicara setelah berpikir, saudara. Jadi dia pikir dahulu apakah yang dia mau omongkan itu sungguh-sungguh bermanfaat tidak bagi orang tersebut. Apakah membangun? Apakah ada artinya? Apakah ada manfaatnya? Apakah merugikan orang tersebut? Apa untungnya kalau aku ngomong? Apa ruginya aku ngomong? Pertimbangkan bagus-bagus. Jadi dia berbicara setelah berpikir. Sehingga dia sebagai anak Tuhan, dia sungguh-sungguh bisa menyampaikan yang terbaik. Saudara yang saya ingin Tuhan,
Maka di sini dikatakan ayat 20 tadi yang saya bacakan buat saudara, lebih baik merendahkan diri dengan siapa yang memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Maka orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Maka di sini katakan orang yang berbicara itu setelah pikirannya itu dikuasai maksudnya setelah pikirannya itu menguasai dia, baru dia berbicara. Tapi pikiran yang bagaimana, saudara? Maka ayat 20 dilanjutkan, pikiran yang berdasarkan firman Tuhan. Kalau pikirannya hanya sekedar manusia menguasai dia, maka kalimat-kalimatnya juga bisa membuat orang marah, saudara. Saudara, tahun 80, saya lupa 80 sekian, waktu itu saya masih jadi guru di salah satu sekolah di kota Medan. Saya lewati terus-menerus ada sebuah seminari di sana, sebuah sekolah Alkitab milik gereja saya, Metodis itu. Ya, di situ ada sebuah sekolah Alkitab. Tapi betapa kaget karena saya mendengar berita ibu asramanya itu digorok lehernya, saudara, oleh mahasiswa sekolah teologi. Jadi malam-malam dia datang ke rumah ibu asrama itu. Ya, seperti biasa datang dihidupkan TV-nya keras-keras, lalu dia gorok leher sampai mati loh, ya. Mati ibu asrama itu. Ditambah dengan satu anak mahasiswi yang lihat dia, kemudian dia juga potong tangannya. Jadi yang mahasiswi itu tangannya kena potong. Jadi saya dengar berita itu. Lalu punya usut, orang ini kemudian dipenjara. Ya, dia kemudian bertobatlah. Dia juga pelayanan, ada beberapa tim pelayanan dari gereja kunjung ke sana. Dia menyesali semuanya. Tapi dari cerita itu dia pernah mengatakan bahwasanya alasannya kenapa bisa terjadi demikian, bahwasanya dia tidak tahan, merasa tertekan oleh omongan dari ibu tersebut, almarhumah, yang ngomong sama dia, kamu tidak akan lulus loh kalau macam-macam, saya tidak akan luluskan kamu. Diulang-ulang begitu, kalau diancam-ancam terus, kamu tidak akan lulus dan sebagainya. Dia marah sampai puncaknya terjadilah hal yang demikian. Oh saudara, kata-kata yang diucapkan itu sangat berbahaya, bukan? Kalau tidak dipikir terlebih dahulu berdasarkan firman Tuhan. Saudara, yang kedua di sini ayat 21. Ayat 21 dikatakan orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Jadi selain pikiran itu menguasai nanti lidah kita berbicara, tapi sekaligus ayat 21 yang mengatakan bahwasanya firman Tuhan yang menguasai pikiran itu. Jadi bukan yang lain-lainnya, bukan pengetahuan, bukan pendidikan kesejahteraan keluarga tadi, bukan juga etika dan sebagainya, tapi firman Tuhan yang menguasai pikiran kita, dan pikiran kita akan menguasai lidah kita untuk berbicara. Jadi bicaranya yang manis dan positif. Saudara, kata berbicara manis itu ada dua kategori. Kalau saya katakan si Ahmad itu berbicaranya manis sekali, ya, maka ada kemungkinan negatif positif. Manis sekali artinya mungkin dia hanya mulut manis gitu ya, dan sebagainya. Tapi kalau yang di sini adalah yang positif. Dikatakan berbicara di sini
Orang yang bijak disebut berpengertian dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Jadi berbicara manis di sini adalah berbicara yang benar, berbicara yang sopan, berbicara yang menguatkan orang, berbicara yang encouraging orang supaya lebih kuat, lebih hebat, dan lebih tegar dalam menghadapi semuanya. Tidak menjatuhkan. Saya harus belajar demikian. Kalau saudara merasa saudara berada dalam bagian ini, mari kita belajar bersama-sama. Karena hanya firman Tuhan yang bisa menguasai semua ini. Jadi lidah yang dikendalikan pikiran. Pikiran dikendalikan oleh firman Allah. Itu formatnya. Sekali lagi, lidah dikendalikan pikiran. Pikiran yang dikendalikan firman Allah. Maka dikatakan orang bodoh akan tersiksa dalam kebodohannya. Karena dia tidak bersandar kepada firman Tuhan, maka disebut bodoh. Bodoh, maka dia akan tersiksa dengan perkataannya. Tersiksa dengan apa yang dia ucapkan. Tersiksa dengan apa yang dia lakukan. So, dalam Yakobus 1, coba kita lihat Yakobus pasal 1. Ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saudara katakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Maka Tuhan menciptakan saudara dan saya punya dua telinga, itu tidak salah, saudara. Karena kita harus pakai dengan baik-baik, cepat untuk mendengar. Karena kalau satu rusak, kurang, saudara. Harus dua-dua, supaya engkau bisa mendengar. Dan mendengar itu penting. Apalagi mendengarkan firman Tuhan. Jadi mendengar itu yang jelas. Kalau saudara mungkin kadang-kadang merasa bimbang gitu, kedengungan gitu, wah gak enak sekali. Jadi maunya enak sekali mendengarkan. Mendengarkan. Jadi harus cepat mendengarkan. Tapi saudara lambat berkata-kata, makanya mulut kita satu, saudara. Kalau dua mungkin bisa cepat, ya. Tapi saudara yang sayang Tuhan, seringkali engkau dan saya salah mempergunakan. Cepat berkata-kata, lambat mendengar. Padahal formatnya bukan demikian. Itu salah. Itu artinya error, saudara. Karena mulut hanya satu, dia harus lambat kerjanya. Jadi kalau dibalikkan, itu berarti ada kesalahan. Dan kalau dia lambat berkata-kata, berarti dia bisa lambat marah, saudara. Jadi cepat mendengar, lambat berkata-kata. Kita akan praktekkan dalam minggu ini dan seterusnya. Cepat mendengar, lambat berkata-kata. Kalau mau ikut orang Yahudi, hafal ini. Sambil nyetir, pulang ke rumah, sampai besok kerja, cepat mendengar, lambat berkata-kata. Lambat itu berarti tidak, bukan berarti tidak, saudara. Dia harus berkata-kata. Bukan berarti tidak berkata-kata. Bukan berarti jadi bisu. Memang diam itu emas, tapi diam juga tidak ada gunanya kadang-kadang, saudara. Itu sebabnya cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang menyebabkan kesalahan total kita.
Ada dua contoh. Salah satu adalah terburu-buru. Terburu-buru itu bisa menyebabkan hal-hal yang sangat-sangat merugikan, termasuk mungkin kita. Ya. Terburu-buru mengerjakan, terburu-buru makan, gigi ikut tertelan misalnya, ya. Terburu-buru berbicara, salah berbicara, terburu-buru nyetir. Di Jakarta, saudara, teman saya cerita, ya salah seorang ibu yang datang dari Indonesia yang saya temani beberapa anak-anaknya itu, mereka cerita, ada temannya pernah mundurkan jeep, istrinya keserempet, kegilas, sampai pokoknya sampai tidak sadarkan diri, kirim ke Singapura, masuk rumah sakit. Tapi sekarang udah sembuh, gitu, udah sehat kembali. Terburu-buru bisa terjadi demikian. Lalu saudara, selain terburu-buru apa? Emosi. Pada waktu dia emosi, melakukan sesuatu, itu dua hal yang sangat-sangat merugikan kita. Yesus pada waktu dia berada di atas kayu salib, apa yang terjadi? Dia sudah dibawa dalam perjalanan. Dia dicambuk, dia dihina, dia dipukul, dia ditendang, dia dilukai, tangan dan kakinya dipaku, dia digantungkan di atas kayu salib. Orang yang semacam begitu gampang sekali marah, saudara. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan pedih, dia bisa marah. Dalam keadaan demikian, di atas kayu salib, dia sampaikan 7 kalimat yang sangat memberkati. Dan salah satunya dia katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu yang Yesus katakan di atas kayu salib. Saudara yang saya kasih Tuhan, itu sebabnya pada pagi hari ini, saya dan saudara sekalian yang sudah membaca firman Tuhan dan merenungkan ini, mari kita tanamkan dalam hati kita dengan seksama. Dengan seksama. Maka firman Tuhan sebagai kelanjutannya, coba kita perhatikan di dalam Amsal tadi, pasal yang ke-16. Hati yang bijak menjadikan mulut berakal budi, dan menjadikan bibir lebih dapat meyakinkan. Maka perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati, dan obat bagi tulang-tulang. Oh saudara, perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu, dikatakan manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Perkataan yang menyenangkan itu menyegarkan orang. Perkataan yang tidak menyenangkan itu bisa membuat orang frustrasi, down, putus asa, dan tidak bangkit-bangkit. Tapi perkataan yang menyenangkan bisa membangkitkan. Saudara, ada seorang pendeta, dia bercerita ilustrasi demikian. Waktu itu dia sedang cuti, pergi ke kota, salah satu kota tempat kelahirannya. Lalu dia duduk-duduk di sana sambil menunggu di airport. Kemudian datang seorang orang tua, ya, sudah berumur gitu. Kemudian orang itu sangat ramah terhadap orang lain. Ngomongnya itu
sangat menyenangkan. Setiap yang dia ketemu dia salami. Halo, apa kabar? Engkau hebat, engkau begini, engkau tampan, engkau cantik, engkau rapi, engkau sukacita. Dia ngomong-ngomong demikian. Orang-orang yang dia kenal, gak kenal semua gitu. Dia ngomong demikian. Nah, sudah selesai ngomong, dia datang kepada pendeta itu. Lalu dia juga ngomong. Sudah kenalan, dia ngomong, engkau hebat, ya, rajin membaca buku dan sebagainya. Dia katakan, saya sekarang mau cerita kepada kamu, kata kakek tua itu. Satu contoh, katanya. Wah, dengan sabar, tidak sabar dia tunggu, dengarkan orang cerita. Saudara, kalau ketemu orang yang gak kenal, dalam keadaan kita sibuk, orang mau cerita kan kita juga kadang-kadang gak sabar gitu ya, maunya kita pergi terus. Apalagi mau cerita-cerita. Tapi dia dengan sabar, dia dengan cerita. Dia bilang, dulu ada seorang anak. Waktu kecil dia merasa sangat terhina sekali. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia itu merasa sangat rendah. Dia merasa tidak berguna. Dia senantiasa dicaci maki oleh saudara-saudaranya. Sampai pada satu saat dia bertemu dengan seseorang yang disebut sebagai guru sekolah minggunya. Dia katakan, guru sekolah minggu katakan, hai anak manis, anak tampan, apa kabar? Baru hari itu dia dibangkitkan kembali. Oh, ternyata saya manis, saya tampan. Dia katakan, guru sekolah minggu itu menjadi inspirasi dalam hidupnya, yang membangkitkan semangat hidupnya kembali. Hanya karena kata-kata hai. Jadi anak itu merasa dia terbangkitkan. Lalu dia katakan, itulah aku yang sudah berumur tua ini. Dan dia adalah seorang mantan wali kota di kota tempat kelahiran pendeta itu. Sudah kata-kata yang penuh dengan semangat bisa membangkitkan orang. Bisa membuat orang menjadi bangkit bangun kembali. Tapi kata-kata yang menghancurkan, engkau bisa menghancurkan orang lain. Hari ini kita sebagai orang percaya, orang yang sudah menangkan Tuhan, orang yang sudah menangkan Tuhan Yesus, yang sudah bebaskan dan sudah diselamatkan, Tuhan menghendaki kita bertutur kata yang indah, yang menyenangkan, yang menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana kita praktekkan terhadap teman sekerja kita di kantor? Kalau kita punya pegawai, bagaimana kita praktekkan terhadap para pegawai? Kalau hari ini ada staf-staf yang bekerja bisa sayang pada pimpinannya, itu bukan karena kebaikan pegawai itu, tapi karena pimpinannya itu bagaimana bisa membawakan diri. Kalau hari ini saudara dan saya itu bisa menjadi orang yang disenangi orang, bukan karena orang itu baik, saudara, tapi karena saudara telah mempraktikkan firman Tuhan. Mari kita belajar. Kalau saudara katakan terlambat, tidak. Mulai hari ini kita sama-sama belajar. Mari kita berdoa.